Pemirsa, Sumpah Pemuda merupakan momen bersejarah penting bagi Indonesia dan diperingati setiap tahunnya pada 28 Oktober. Peringatan ini ditandai dengan adanya ikrar pada isi Sumpah Pemuda yang digagas serta disusun oleh para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Hari Sumpah Pemuda 2021 jatuh pada hari ini, 28 Oktober. Tema Sumpah Pemuda 2021 yang ke-93 kali ini mengambil tema bersatu, bangkit, dan juga tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini, Koran Sindo edisi hari ini mengangkat tema berdaya dengan jiwa muda. Untuk membahasnya sudah hadir di studio ada Mas Abdul Hakim, redaktur pelaksana Koran Sindo. Selamat sore Mas Abdul. Selamat sore, Irma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Salam sehat Mas Abdul. Sehat. Baik, kita berbicara mengenai Koran Sindo yang mengangkat tema berdaya dengan jiwa muda. Bisa dijelaskan apa maksudnya tema berdaya dengan jiwa muda ini? Ya, Koran Sindo hari ini edisi spesial ya, tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dan di edisi spesial ini kita mengangkat soal jiwa muda ya, jiwa muda yang kita menyasar para pemuda-pemuda Indonesia agar selalu berdaya di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan, apalagi saat ini di tengah wabah pandemi yang belum sepenuhnya hilang gitu. Jadi kita mendorong, mengajak bersama-sama pemuda dengan basis semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, meskipun secara usia Sumpah Pemuda itu sudah 93 tahun, saya kira kita melihat bahwa semangat itu masih korelatif ya, masih relevan dengan sekarang, apalagi di tengah tantangan bangsa saat ini yang begitu besar. Baik, Koran Sindo juga saya lihat mengangkat ada beberapa tokoh begitu terkait dengan Sumpah Pemuda atau tema Sumpah Pemuda. Betul. Apa pertimbangan tokoh-tokoh yang memang ada atau diulas dalam Koran Sindo saat ini? Ya, di edisi hari ini kita menampilkan ya beberapa tokoh yang kita nilai, kita riset memiliki terobosan, memiliki sesuatu yang bisa menjadi teladan bagi kaum muda Indonesia. Kita bisa lihat ini di cover kita hari ini. Ya. Ini ada Habib Hussein, ya, kemudian ada Pandu Patria Syahrir, kemudian Bapak Yakut Khalil Kaumas, kemudian Ibu Angela Herliani Tanusibdo dan Maudi Ayunda. Ya. Ini ada di bawah ini ada tim ya, tim Thomas Cup yang Oktober lalu memenangkan menjadi juara. Orang-orang ini saya kira ini kebanggaan kita dan menjadi teladan, meskipun banyak pemuda-pemuda saat ini yang terasa lelah atau menyerah di tengah wabah, tapi mereka tidak mau menyerah, pantang menyerah, berdaya dengan terobosan-terobosannya, baik di bidang kayak Habib Hussein itu di bidang agama. Kalau kita lihat Habib Hussein ini akhir-akhir ini memiliki cara berdakwah yang luar biasa. Dia santun, kemudian moderat, tapi followernya anak-anak muda ini banyak sekali dengan cara yang unik, tidak harus berdakwah itu harus keras dan kayak itu. Mas Abdul, tadi saya lihat kan dari beberapa tokoh yang memang diangkat oleh Koran Sindo, ada dari sejumlah karangan yang berbeda-beda begitu. Ada pengusaha, kemudian ada wamen begitu, kemudian juga ada musisi. Ini apa pertimbangannya kalangan-kalangan tersebut yang memang masuk ke dalam Koran Sindo untuk diulas? Betul Mbak Irma. Jadi kita melihat bahwa Indonesia ini kaya dengan potensi-potensi anak muda. Jadi kita melihat dari anak muda, dari sisi pendakwah, dari musisi, pengusaha, birokrat termasuk Ibu Angela dan Bapak Yakut, dari artis kayak Maudi Ayunda. Jadi kita melihat bahwa Indonesia ini benar-benar kaya dengan pemuda. Sama halnya ketika tahun 2028 yang lalu, 9 yang lalu, Indonesia itu memiliki banyak pemuda baik dari Batak, Sumatera, dari Ambon dan sebagainya. Mereka bersatu dalam satu kesadaran kolektif atau kesadaran bersama, kolektif yang bersama. Mereka kesadaran kita harus bersatu, kita harus lepas dari penjajahan ini. Dan sama halnya ketika pemuda-pemuda sekarang yang tadi disampaikan Mbak Rima tadi, mereka berangkat dari berbagai latar belakang. Tapi
meskipun dari berbagai latar belakang, kita yakin bahwa mereka ini tujuannya sama, yaitu memajukan Indonesia, menyejahterakan Indonesia. Gitu. Betul. Yang menarik lagi yang tadi saya lihat ada gambar Pak Menteri ya, Menteri Agama Yakut Cholil Kaumas. Ini ternyata jiwa muda itu tak perlu muda ya, Bang Abdul? Ya, makanya kita di headline hari ini atau laporan khusus hari ini kita mengangkat berdaya dengan jiwa muda. Artinya bahwa jiwa muda itu tidak melulu terukur dari saja umur, ya. Tapi bahwa jiwa muda itu bisa, kita ingin bahwa orang Indonesia itu memiliki jiwa muda. Jiwa muda itu kan pemberani, ya namanya pemberani, kemudian semangat dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa Bapak Yakut Cholil Kaumas itu kita tahu selama ini dia adalah masih sekarang Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Ansor itu bagian dari NU dan NU itu lahir sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, dan Indonesia merdeka itu juga bagian kontribusi dari antara lain juga dari tokoh-tokoh NU dan sebagainya. Nah, Ansor ini memiliki peran penting bagaimana membangun nilai-nilai kebangsaan sampai detik ini. Teman-teman di sahabat-sahabat Ansor itu luar biasa peran mereka membangun toleransi dan sebagainya. Kalau kita lihat seringkali teman-teman di Ansor itu aktif menjaga gereja, tempat ibadah dan sebagainya. Artinya mereka tidak melihat dari sisi pribadi, tapi melihat dari sisi luas kebangsaan. Gitu. Betul. Yang menarik juga ini ada mengenai peran pemuda dalam mengharumkan nama bangsa ya, di sana dalam bidang olahraga begitu disebut. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan? Ya, Oktober lalu kita mensyukuri ya bahwa tim Thomas kita udah lama paceklik juara Thomas, tapi Jonathan dan Ginting kita menjadi pengobat rasa rindu juara itu. Dan lagi-lagi dari itu kita bisa melihat bahwa dengan kerja keras, meskipun di tengah pandemi, tentu akan berdampak dalam latihan, anggaran dan sebagainya. Tapi teman-teman di tim Thomas tidak menyerah. Demikian juga pelatihnya dan sebagainya. Saya meyakini bahwa ini menjadi semacam contoh bahwa sebenarnya Indonesia itu selain pemudanya banyak, kalau kita lihat itu kan ada 64 juta pemuda ya, 60 juta itu luar biasa jumlah pemuda Indonesia, dan itu kalau kita optimalkan ini luar biasa. Dan di bidang olahraga saya kira itu menjadi contoh kuat bahwa kita bisa meskipun kita keterbatasan, kekurangan dan sebagainya, semangat kebangsaan saya kira itu harus dipupuk. Selain itu negara juga harus berperan. Baik, Mas Abdul, Koransindo juga mengangkat terkait dengan pariwisata. Bagaimana Koransindo mengulas ini berkaitan dengan pariwisata di tengah pandemi saat ini mungkin masih lesu begitu? Ya betul Mbak Irma. Jadi di antara tokoh-tokoh pemudi Indonesia yang kita angkat hari ini adalah Ibu Angela ya, Ibu yang sekarang dipercaya Pak Jokowi menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan kita melihat bahwa dalam kepemimpinan Bu Angela ini ada banyak terobosan, terutama bagaimana menyukseskan 10 destinasi wisata yang disampaikan oleh Pak Jokowi menjadi 10 destinasi utama di Indonesia. Dan ini bukan hal mudah karena di tengah pandemi. Namun kita lihat bersama-sama akhir-akhir ini perlahan tapi pasti tempat-tempat wisata itu bisa dibuka dengan selamat, sehat, warga juga bisa menikmati hiburan dan sebagainya. Ini suatu luar biasa. Dan Mbak Angela ini juga bersama-sama dengan Pak Sandiaga Uno tentunya juga membangun digitalisasi ekosistem pariwisata yang luar biasa. Dan ini kita lihat bersama-sama bagaimana di bidang pariwisata kita lihat digitalisasi itu tumbuh perlahan dengan baik, memudahkan pelaku-pelaku pariwisata. Baik, terakhir singkat saja Bang Abdul, pesan apa yang ingin disampaikan Koransindo kepada masyarakat untuk di Hari Sumpah Pemuda ini? Dari keseluruhan ya. Jadi Sumpah Pemuda itu meskipun diikrarkan 93 tahun yang lalu, namun hingga detik ini semangatnya atau maknanya masih sangat korelatif. Yang pertama adalah persatuan ya. Persatuan ini penting bahwa saat ini alhamdulillah ya kita masih diberi nikmat bersatu meskipun tantangan itu ada. Nah, tantangan pemuda ini harus menjaga, merawat persatuan ini. Tantangan itu ada, hoax dan sebagainya berupaya mengacaukan persatuan ini. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai kebangsaan. Bangsa kita, leluhur kita mengajak kita untuk menjaga, mengajarkan kejujuran, keadilan dan sebagainya. Kalau hari ini korupsi masih menggejala dan sebagainya, itu menjadi tantangan kita bersama. Jangan sampai pemuda mengikuti fenomena-fenomena ini. Ini tantangan kita.
Karena kita sudah berikrar untuk membawa bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah kebangkitan pemuda. Iya. Ini penting bahwa di tengah pandemi, pemuda pasti bisa bangkit. Contohnya adalah seperti yang diungkap di koran Sindo itu, beberapa anak muda Indonesia yang terbukti mampu menjadi teladan, bangkit di tengah terbatasan yang ada. Baik, berarti artinya harapan untuk pemuda ini pasti sangat besar untuk memajukan Sangat negara besar. Indonesia ini. Iya, Baik, terima kasih Mas Abdul Hakim, redaktur pelaksana koran Sindo sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.